Dasar pilihan ketiga sesudah rupa dan harta menurut Nabi, keluarga. Faktor keturunan sangat menentukan. Pepatah mengatakan buah apel akan jatuh tidak terlalu jauh dari pohonnya. Biasanya kalau bapak kalong anak kampret, bapak nyolong anak nyopet. Itu fotokopi. Saudara-saudara, sungguh pun demikian, faktor keluarga bukan merupakan yang paling dominan. Karena segalanya memang bergantung kepada hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hidayah datang, bisa saja anak maling bisa jadi kiai. Kalau hidayah datang, bisa saja anak Nabi malah ikut bersama orang-orang kafir. Pada akhirnya orang mau besar atau tidak, bukan dengan jalan menyempeng kepada keturunan orang lain, tapi ditentukan oleh kepribadian dirinya sendiri. Tidak bisa kita menjadi besar dengan menyebut kebesaran orang lain. Itu sebabnya dicontohkan oleh Imam Ali pada saat beliau berkata, "Laisal fata may yaqulu kana abi, walakinnal fata may yaquluha anadha." Anak muda yang gentleman adalah anak muda yang berani berkata, inilah saya. Bukan anak muda yang membanggakan leluhurnya. Ini kan zaman sekarang ini lagi ngetop-ngetopnya lagu-lagu cengeng katanya. Sebenarnya menurut saya bukan cuma lagu cengeng yang jadi masalah. Lagu cengeng cuma satu efek dari sikap yang lebih utama dari itu, yaitu mental cengeng. Kalau mental sudah cengeng, apapun yang kita lakukan akan jadi cengeng. Tidak cuma lagu. Kebudayaan yang lahir akan kebudayaan cengeng. Jadi pengusaha cengeng. Jadi pejabat cengeng. Jadi kiai cengeng. Kenapa? Mental cengeng. Di antara mental cengeng itu apa? Mengandalkan fasilitas atasan. Kalau tidak ada fasilitas dari atas, lantas tidak bisa berbuat apa-apa. Cengeng. Menjadi besar bukan karena karier pribadi, tapi karena nasib katrolan. Itu pun termasuk mental cengeng. Sedikit gagal, bagaimana sedikit jalan buntu, sedikit deadlock, lu ngapain lu melulu? Saudara hadirin yang saya hormati, jadi lebih penting dari sekedar lagu-lagu cengeng, saya malah lebih suka bicara mental cengeng ini. Mental yang cepat putus asa. Mental yang tidak mau mengeluarkan usaha maksimal. Mental yang hanya mengandalkan fasilitas. Sedangkan pribadinya tidak lebih daripada pribadi sumuhun dawu. Pribadi kulon nuwun. Pribadiku maha juragan wae. Pribadi oke bos. Pribadi asal bapak senang. Bukankah itu semua merupakan cermin dari mental-mental yang cengeng, yang untuk jangka panjang tidak akan pernah menguntungkan daripada pembangunan bangsa dan negara yang kita cintai ini. Seseorang mau besar atau tidak, bukan dengan jalan menyempeng kepada kebesaran orang lain. Bahkan Syauqi dalam sebait syairnya yang lebih tegas mengatakan, wa syarrun nasi zu khumulin iza fakhartahum zakarul jaduda wa syarrun nasi wa khairun nasi zu syarafin qadimin aqama li nafsihi syarafan jadida. Generasi yang paling jelek adalah generasi pemalas. Kalau kelihatan orang lain lebih hebat dari dia, disebut-sebutnya kebesaran nenek moyangnya. Dia sendiri nggak punya prestasi apa-apa. Kerjanya cuma ngandeli babe. Kerjanya cuma menggelayuti fasilitas orang tuanya. Tanpa itu, dia tidak akan punya nilai dan harga sama sekali. Ini generasi paling jelek. Kalau orang lain kelihatan lebih hebat, dia sebut nenek moyangnya. Lo sih belum apa-apa lo, baru kopral lo. Engkong gua no, Komandan Hansip. Engkong. Engkongnya yang disebutin.
Dia sendiri tidak punya prestasi apa-apa. Jadi silahkan saja cari gadis dari keturunan keluarga yang baik-baik. Tapi jangan jadikan tendensi utama, jangan dengan niat untuk menyempeng kepada kebesarannya. Tapi paling tidak dengan niat agar mudah-mudahan dari benih yang baik ini akan lahir keturunan-keturunan yang baik pada akhirnya nanti. Itu yang kita harapkan. Bukan lalu dengan pertimbangan, weh, mertua gue bos nih, kali aja begitu gue kawin aja mampus. Ini semua warisan kan jatuh kemari semua. Kalau itu niatnya sudah jelas salah. Kita mencari perempuan dengan keturunan-keturunan yang baik dengan berharap agar anak-anak kita nanti yang akan merupakan benih cucunya akan melahirkan kebaikan-kebaikan seperti leluhurnya dulu. Saudara, pilihan yang keempat kata Nabi, agama. Ini yang paling inti. Kenapa? Agama itu motivasinya moral. Di sini segalanya ditentukan. Rupa yang baik, harta yang banyak, keluarga yang luhur. Kalau sudah dilandasi oleh agama yang rapuh, bahkan tidak beragama sama sekali, ketiga hal di atas tadi hanya akan mendatangkan malapetaka. Sekarang kan kita tertipu oleh penampilan. Padahal penampilan belum tentu kenyataan. Di jalan-jalan kita akan lebih terpesona melihat gadis pakai miniskirt di atas lutut ketimbang kita melihat gadis-gadis yang pakai jilbab. Kalau sudah pakai jilbab keliwat, yang usil banyak banget, bau sorga nih. Bau sorga katanya. Tapi kalau sudah yang pakai miniskirt itu yang lewat, itu dari ujung ke ujung mata kagak mau kedip. Laler nemplok di mata kagak dirasain. Kita terpesona oleh penampilan zahir, padahal penampilan belum tentu memantulkan hal yang sebenarnya. Tapi memang itulah watak manusia. Watak manusia, saya katakan manusia tanpa kecuali. Tetapi bergantung kepada pemikiran jangka pendek atau jangka panjang. Kalau jangka panjang yang kita pikirkan, ya tentu kita tidak akan mudah terpesona oleh hal yang zohir. Sampai-sampai Quran sendiri mengatakan, budak yang hitam legam, tapi beriman, itu lebih baik daripada orang-orang musyrik, walaupun cantik, denok, lemot, geboy. Ada lagi nggak bahasa yang lebih dari itu? Cantik, denok, lemot, geboy, bahenol, nerkom, tapi kafir masih lebih baik budak yang hitam legam sekalipun. Kalau dia beriman. Kenapa? Rumah tangga untuk jangka panjang. Sebab itu Islam tidak membolehkan kawin campuran dengan lain agama. Walaupun ada ayat yang mengatakan boleh kawin dengan ahlul kitab. Tapi sebagian mufassir menjelaskan bolehnya kawin dengan ahlul kitab itu dalam kondisi darurat. Dalam kondisi normal tidak bisa. Kenapa? Kalau sudah berlainan agama, akan terjadi kerancuan rumah tangga untuk jangka panjang. Bagaimana membina dalam keharmonisan di rumah tangga? Bagaimana nasib anak-anak nanti? Kadang-kadang ada keluarga, kami sih keluarga modern. Anak-anak kami berikan kebebasan untuk milih agama apa saja. Bapaknya Islam, istrinya Kristen, anaknya ada yang Hindu, Buddha. Bagus nih, keluarga pecel namanya. Bagaimana keluarga modern bisa seperti itu? Padahal seorang suami bertanggung jawab di hadapan Allah. Dia akan ditanya tentang istrinya. Dia akan dimintakan pertanggungan jawab tentang anak-anaknya. Kalau istri kita berlainan agama, mungkin terjadi pengkaplingan. Pokoknya kalau anak perempuan ikut ibu, anak laki ikut bapak. Administrasi dunia bisa begitu. Tapi akhirat, pertanggungan jawab di hadapan Allah. Bisakah kita? Sorry aja Tuhan emang janjinya begini. Saudara hadirin yang saya hormati, oleh karena itu budak legam hitam kalau beriman masih lebih baik daripada orang-orang yang tidak beriman walaupun cantik dan mempesona.
Kenapa? Ini faktor agama. Ya buat 1-2 bulan bisa terwujud rumah tangga yang tentram. 2-3 tahun mungkin masih bisa bertahan. Tapi sampai kapan? Sampai kapan itu akan terwujud? Pada akhirnya akan muncullah dilema yang akan sulit buat diatasi. Oleh karenanya motif agama dijadikan stres oleh Nabi. Fasfar bizatiddin taribat yadak. Pilih agama sebagai titik sentral, sebagai pilihan utama. Kalau agamanya kuat, walaupun rupanya sederhana, tapi karena nilai agamanya kuat, dia bisa menyenangkan hati suaminya. Dia bersolek untuk kepentingan suaminya. Dia taat kepada suaminya. Harta, dia anak orang kaya untuk membantu perjuangan suaminya. Tapi kalau tidak ada modal agama, rupa yang cantik bisa menyengsarakan suami. Apalagi kalau suami kere. Istrinya sudah cantik, kaya ataupun tidak kaya kadang-kadang. Udah, suaminya suruh ngempuk di rumah bininya yang kerja. Ya kalau kerja mendingan kalau dikerjain itu. Itu yang repot. Saudara hadirin yang saya hormati, dan ini bukan 1-2 kasus. Alangkah malangnya kalau sudah terkena hal seperti itu. Akhirnya seperti pengaduan sahabat kepada Rasul tadi. Mau diceraiin, cinta saya udah medok benar Rasul. Enggak diceraiin, hati saya ngebet, pegel. Si malakama